Kan sekalian, judul ini memang berat. Jika saya salah, maka saya sumber fitnah. Dan jika insya Allah benar, maka ini bagian dari perjuangan kita untuk menegakkan tauhid murni. Karena bagaimanapun harus ada yang berani menyampaikan sebuah judul, bukan hanya tema ajaran, banyak ajaran Ba'alawi, bukan ajaran Islam, tapi kita sudah kepada puncak judul, yaitu banyak kaum Ba'alawi atau Habib-Habib ini telah menjadi Tuhan. Baik, karena ini judul berat, maka tentu dalil dan hujahnya juga harus kuat. Karena ini bisa jadi meradang, bisa jadi ada surat melayang lagi ke sini tentang hukum. Tapi insya Allah saya siap untuk menghadapi. Jadi setiap kali kita bicara di sosial media, maka saya perhitungkan risikonya. Dan demi kebenaran, maka saya siap mengambil risiko. Ya, baik teman sekalian. Mungkin ini baru judul pertama yang ada di Jakarta Raya, yang bertema Ba'alawi telah menjadi Tuhan. Baik, berbagai pernyataan atau ajaran para Ba'alawi ini atau mazhab Ba'alawi ini telah banyak beredar. Saya tidak akan menyetelkan pernyataan video mereka karena panjang berarti ya nantinya. Jadi saya menyebutkan dalam bentuk tulisan saja. Tapi mungkin dalam editan nanti untuk di YouTube dan sebagainya mungkin ada beberapa yang harus ditayangkan supaya umat yakin. Tapi teman-teman, saya pikir juga teman-teman di rumah sudah paham, banyak sekali beredar pernyataan-pernyataan kaum Ba'alawi ya, yang mayoritas ajarannya bukanlah ajaran Islam. Sekali lagi, bukan ajaran Islam. Gini, contoh, seseorang Habib yang sudah meninggal bisa menyelesaikan 7 hajat permasalahan keinginan manusia. Contoh. Lalu yang kedua, contoh. Ini yang nomor 1 itu ada banyak Habib yang ngomong. Artinya berarti sudah mutawatir pernyataannya. Mutawatir sesat. Jadi bukan hanya satu Habib. Kalau ada bilang, oh itu oknum, bukan. Sorry bro, ini keyakinan Anda. Menyelesaikan 70 hajat. Saya ngumpulin ada 11 Habib yang ngomong gitu. Berarti ini mutawatir sesat. Yang berikutnya, seorang Habib jika tidak malu katanya kepada Allah, bisa memadamkan api neraka. Oh, ya. Kalau memadamkan api unggun masih mending, ya. Masuk akal ya. Ini api neraka. Kalau tidak malu katanya kepada Allah. Tuh pernyataan. Banyak sekali lah pernyataan ini. Yang berikutnya, contoh berikutnya. Seorang Habib bisa memerintahkan malaikat untuk tidak menyiksa seseorang dalam kuburan. Ya, ada Habib datang. Jangan. Ini orang mencintaiku, mencintai Habib. Akhirnya malaikat mundur. Itu pernyataan. Banyak juga. Ini juga banyak. Ada 3-4 Habib yang ngomong begini. Sama dengan yang nomor 2 ini ada beberapa Habib. Semuanya mutawatir dalam sesat. Seorang Habib memerintahkan malaikat di kuburan agar tidak bertanya kepada mayat yang dikuburkannya. Tanya aja, mana buka Habib apa gitu. Tuh. Ada juga yang mengatakan cukup. Nanti pas mayatnya mau dikuburkan, tulis surat oleh Habib, ditaruh di kepala ini kan.
Nanti malaikat nggak akan tanya, kasih saja surat ini. Emang ada riwayat malaikat suka surat-suratan? Kayaknya nggak ada ya. Ini memang ajaran Habib ini, ajaran menurut saya, mohon maaf ya, sudah melampaui batas. Hanya orang-orang gila yang percaya ya. Tapi ada juga di sini tentu mantan anggota Habib. Tapi lagi masih mending mantan orang gila daripada masih orang gila ya. Jadi aneh sekali ajaran. Tapi hebatnya pengikut banyak banget. Yang berikutnya, seorang Habib bisa menurunkan rantai emas dari langit. Seorang Habib bisa menyetujui atau menolak jika Allah mau menurunkan azab atau bala. Dengan kata lain, sebelum Allah menurunkan azab kepada manusia, Allah akan meminta dulu izin restu kepada Habib. Ya, banyak, ada 3-4 pernyataan Habib begini sama. Jadi karena wali kutub katanya, maka ketika Allah mau menurunkan bala, izin pada Habib. Jadi Habib itu Tuhannya Tuhan berarti. Iya kan? Dari izin pada Habib. Makanya dalam pernyataan lain, beruntunglah umat Islam katanya, ada Habib di wilayahmu. Justru sebaliknya yang ada. Azab Allah karena Anda. Karena Anda sudah mengaku sebagai Tuhan dan dipertuhankan. Kalau dipertuhankan banyak banget. Dicium kakinya, bekas tapaknya dijilatin, dicium-cium. Rekan sekalian, ini sekali lagi menurut saya kurang ajar. Balawi ini kurang ajar ya. Saya kalau nonton itu merasa sakit hati sebetulnya. Ini kalau saya Superman, nggak mempan dibecak, saya tamparin satu, nggak mempan dibacok nih saya, samperin saya satu-satu. Cuman karena nggak mempan dibacok, takut juga saya dikeroyok kan. Rekan sekalian, baik. Seorang Habib bisa terbang, wah macam-macam lah. Pokoknya intinya, nanti mungkin seri kedua kita kupas lagi ya. Karena ini banyak sekali pernyataan-pernyataan aneh. Baik, kita bahas ya. Ini kita klarifikasi secara teologis antara mengaku Tuhan dan mempertuhankan dalam konteks pernyataan kaum Balawi. Jadi kita jawab harus dengan ilmiah juga ya, dan kitabiah. Pertama, ini tujuan kita adalah menganalisa sejumlah klaim spiritual yang diletakkan pada seorang Habib. Apakah dapat dikategorikan sebagai pengakuan ketuhanan atau sekaligus mempertuhankan diri? Mari kita buktikan. Pernyataan-pernyataan dari tadi itu, apakah sudah mengklaim sebagai Tuhan atau mempertuhankan diri? Mari kita kupas dari sisi kitabiah. Dan analisa dilakukan berdasarkan pendekatan teologis, tentu Al-Quran, hadis, dan kitab-kitab ulama klasik. Itu rujukan kita, dan insya Allah akan kita kupas. Begini rekan sekalian, mari kita bicara definisi dulu ya, sebelum kita mengupas. Mengaku Tuhan adalah pernyataan eksplisit bahwa seseorang adalah Tuhan atau memiliki sifat-sifat Tuhan mutlak, yaitu menyentuh rububiyah dan uluhiyah. Ini menyangkut ini nih. Bahaya nih kalau manusia sudah nyolek-nyolek urusan rububiyah dan uluhiyah, waduh, celaka ya. Karena sifat itu hanya dimiliki oleh Allah. Rububiyah itu artinya, teman-teman, bagi yang belum memahami sedikit saya kupas, itu
bisa dikatakan sebagai pencipta, pemilik, pengatur atau pemberi rezeki dan pemelihara seluruh makhluk, sampai cacing, sampai yang tidak kelihatan apa? Virus. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Maka inilah sifat Allah, rububiyah. Ya. Rekan sekalian, maknanya adalah keyakinan bahwa Allah satu-satunya, saya ulangi, satu-satunya Roh yang menciptakan, mengatur, memberi kehidupan, mematikan, dan mengendalikan segala urusan di dunia ini, termasuk di akhirat kelak. Itu rububiyah, ya. Contoh ada dalam dalil Al-A'raf ayat 53. Ingatlah, menciptakan dan mengatur hanyalah hak Allah. Hanyalah hak Allah, ya. Berarti tanpa perkecualian, jadi mutlak, sifat mutlak. Dan dalam surat Yunus, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Mereka menjawab, Allah, hanya Allah, mutlak. Jelas, ini contoh-contoh, ya, banyak sekali dalil-dalil yang menyampaikan suatu pemahaman tentang tauhid ini, ya. Uluhiyah yang disembah, dipatuhi dan diibadahi. Kalau tadi pemilik, gitu ya, pencipta. Nah sekarang yang diibadahi, yang dipatuhi, disembah oleh kita, itu mutlak hanya Allah. Keyakinan dan pengakuan bahwa Allah satu-satunya, saya garis bawahi, satu-satunya, mutlak artinya, yang berhak disembah dengan segala bentuk. Nah ini dia, banyak sekali nih yang berimprovisasi, padahal sudah jelas dalam konteks tauhid ini segala bentuk ibadah, baik doa, sholat, sujud, nazar, kurban, tawakal, cinta, takut, bahkan takut atau berharap, dan banyak lagi. Ini mutlak, seharusnya kepada Allah saja. Bahkan cinta kita tuh harus cinta kepada Allah saja, kepada istri, anak, karena rasa cinta yang tidak melebihi cinta Allah. Cinta sebagai satu takdir, cinta sebagai rasa tanggung jawab. Jangan sebandingkan cinta Allah kepada makhluk. Nah disinilah kita belajar sekarang, ya, untuk betul-betul mencapai tingkat mahabbah kepada Allah. Dan ini masih berat rasanya, ya. Masih belum banyak yang sadar, masih belum banyak yang bisa melaksanakan. Kadang-kadang karena pertimbangan istri, karena pertimbangan anak, kita sulit mencapai mahabbah kepada Allah. Begitu. Faktanya tidak mudah. Faktanya tidak mudah, ya. Kebanyakan teori dan teori. Baik, contoh dalil dalam surat Al-Fatihah jelas, ayat 5 ya. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Jangan lagi ada improvisasi. Boleh improvisasi tapi sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena Nabi kan bimbingan langsung dari malaikat. Jadi jelas mempertuhankan diri adalah perilaku ajaran dan klaim yang menempatkan diri kepada posisi yang hanya layak dimiliki oleh Allah tanpa harus menyatakan diri sebagai Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, nanti Dajjal pun begitu. Awal mula muncul mustahil bin tidak mungkin. Tidak akan ada yang percaya. Berarti salah Nabi Muhammad dong. Umatku akan banyak murtad di tangan Dajjal. Salah berarti. Karena tidak mungkin orang yang jarang sholat pun percaya itu Tuhan turun. Apalagi sebagai manusia. Jadi jelas tanpa harus mengatakan aku Tuhan.
tapi ucapannya, perilakunya, keputusannya milik Tuhan. Jadi namanya dipertuhankan atau mempertuhankan diri. Baik, metode penilaian. Jadi jelas tadi ya, menjadi Tuhan. Ada dua, menjadi Tuhan, jelas tadi. Yang kedua, mempertuhankan. Ini memang levelnya berbeda. Metodologi penilaian, sumber data, ajaran, ucapan, pernyataan dinisbahkan kepada para tokoh Balawi. Ya. Nanti untuk di YouTube kutip beberapa ya sebagai bukti. Sini tidak terkejar. Rujukan analisa di dalam Al-Quran, surat Al-Qasas ayat 38, Quran As-Surah ayat 21, dan Al-Fath ayat 4. Itu rujukan analis di antaranya itu banyak sekali. Hadis tentang Dajjal, hadis riwayat Muslim 2937, hadis riwayat Ahmad nomor 23139. Ini rujukan penilaian ya, karena bagaimanapun harus ada landasannya. Tafsir ulama baik Ibnu Katsir, An-Nawawi, Ibnu Hajar, dan Ibnu Taimiyah. Parameter klarifikasi apa? Yaitu klaim uluhiyah. Jika klaim menegasikan ketuhanan Allah, ini masuk kategori mengaku Tuhan. Jadi menegaskan, klaim menegaskan kayak tadi. Bisa menyelesaikan 70 hajat yang kamu datang ke Tarim, ke kuburan mbahnya mereka. Coba bayangkan, jauh-jauh habis 40 juta pulang pergi. Ya, ya sudah, ngapain ditinggalkan dari sini saja. Siapa misalkan ya Mukodam, begitu kan? Dari jauh saja, ngapain harus ke Tarim? Itu contoh bagaimana menegasikan. Ini kategori pengakuan Tuhan. Parameter klarifikasinya ya. Lalu klaim rububiyah yang kaitan gaib. Jika klaim mengambil sifat Allah, mengatur rezeki, ajab tadi kan, ajab ditunda kalau Habib tidak setuju. Allah izin dulu, izin kendang ya. Tidak ada kata lain, nggak usah basa-basi lah, kendang gitu. Makanya saya heran, sekali lagi heran ya Allah. Tapi itulah fitnah Dajjal. Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi benar. Fitnah Dajjal itu sulit dilawan. Dan terbukti pengikut Ba'alam itu banyak. Ya, banyak sekali. Tapi di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi dan sebagainya itu hampir jarang. Karena mereka lebih terjaga kemudian tauhidnya. Jadi jelas mereka bisa mengatur neraka, mereka bisa mengatur surga, mengatur ajab, mengatur rezeki berarti, dan mengatur malaikat. Jelas ini mempertuhankan diri. Karena hak mutlak Allah menurunkan ajab kapan saja. Bahkan Allah tidak perlu izin. Bahkan kapanpun, detik ini sesara bang pecah. Nggak perlu minta izin di Chandra atau Ustadz Abu Kasa. Paling ngasih tahu kabar gembira atau kabar peringatan. Hati-hati lu, coba siapkan, karena tidak lama lagi sesara yang terjadi. Paling itu dalam bentuk mimpi. Nah, itulah yang absah, yang sah. Ya. Yang berikutnya, karomah. Nah, ini dia, mereka suka bawa-bawa karomah.
Tapi karomah yang dipasukan, yang dilebih-lebihkan, jadi ceritanya khurafat, khayal, tahayul, wah macam-macam lah begitu ya. Namun karomah ada memang jika peristiwa luar biasa itu terjadi hanya dengan batas-batas syariat, tanpa klaim rububiyah atau keduanya. Ini masalahnya, ini Habib ini membawa-bawa karomah, kan umat Islam tahu memang ada karomah, tapi tadi membawa rububiyah dan uluhiyah kepada ajaran. Makanya bibit gara-gara Anda lah azab Allah, salah satunya gara Anda juga ini. Firaun diajab, ya. Kemudian banyaklah kaum-kaum yang dulu diajab, justru karena dosa yang demikian berat ya. Ini nyolek-nyolek urusan rububiyah, masuk terlalu ke dalam. Ya kalau ada memang, kita juga meyakini samina wa ta'na terhadap apa yang Nabi sampaikan ya. Tapi karomah yang betul-betul Nabi sampaikan, para ulama sampaikan, contoh-contoh Nabi juga sampaikan ya. Termasuk mubasyir, insya Allah itu termasuk salah satu karomah. Kelebihan yang Allah berikan kepada Anda yang memiliki mubasyir ya, diberikan mubasyir. Analisa per kasus, baik. Mari kita bedah satu-satu ya. Habib yang sudah meninggal bisa menyelesaikan 30 hajat. Yang sudah meninggal ini 70 hajat. Hajat itu keinginan, harapan, dan sebagainya. Atau permasalahan, itu hajat ya. Jadi masuk ada, kalau sampai hari ini belum nikah-nikah, silahkan datang ke kuburan Fakih Kodam. Saya ongkosin, masuk ada. Mana? Wah, kan? Oh, kalau gratisan cepet. Yes. Oke. Analisa berarti ini meyakini kemampuan gaib pada mayit. Rekan sekalian, dari mana yakin Fakih Mukodam itu ahli surga? Itu dulu. Ahli surga hanya diyakini oleh yang diucapkan oleh Nabi. Bulan, termasuk para sahabat terdekatnya. Itu sudah dijamin. Nah, itu benar. Karena sumbernya dari wahyu. Ya. Tapi kalau analisa manusia, ada jaminan mana? Ya. Kecuali Allah yang memberitahu melalui misalkan contoh yang sah kabar kenabian mimpi. Bisa jadi, betul. Karena masyuhada ini sabar, walaupun dibuli, ada mimpi, masyuhada ada di surga. Masya Allah, nah itu bisa jadi benar. Makanya karena saya tahu masyuhada itu saya ingin sama-sama di surga, saya buli terus supaya masuk surga. Itu loh artinya rekan sekalian. Dari mana tahu Anda Fakih Mukodam masuk surga sekarang ini? Jangan-jangan dia sendiri sedang menderita karena siksaan kubur. Siksaan kubur yang kita pahami adalah penglihatan bagaimana di neraka nanti, ya, yang bagaimana nanti. Wah, terus diperlihatkan. Beda dengan ahli surga, diperlihatkan yang indah-indah, yang surga-surga. Segera. Kalau ahli surga itu dalam beberapa kitab ingin segera, kiamat, ingin segera masuk surga. Tapi orang yang calon ahli neraka justru menderita, bahkan ingin ditunda, bahkan kalau bisa ingin kembali ya ke dunia. Nah itu rekan sekalian, dari mana Anda yakin Mbak Alawi bahwa Fakih Mukodam masuk surga? Kecuali Anda masuk kuburannya lalu mati sama-sama dan balik ke dunia. Oke, itu saja sudah terpatahkan sebetulnya.
Bagaimana bisa menyelesaikan 70 hajat sementara dia sendiri bisa jadi tersiksa, bisa kubur. Ini rekan sekalian, kalimat Habib-Habib tadi kategori mempertuhankan diri karena mengambil atribut sifat rububiyah. Makanya saya itu suka geram kalau sudah urusan sifat-sifat Dajjal ini, geram sekali ya. Dan kita harus geram memang, harus benci. Kenapa? Ingat, yang bisa melihat Dajjal orang yang benci dengan perbuatannya. Bagi mereka yang tidak benci dengan perbuatan Dajjal, tidak akan bisa melihat Dajjal. Itu sudah Allah jamin melalui baginda Nabi Muhammad SAW ya. Apakah Nabi pernah menyatakan bisa menyelesaikan 70 hajat umat? Tidak pernah loh. Silahkan cari. Umatku, nanti kalau kalian susah-susah datang ke kuburanku ya, aku akan selesaikan 70 hajatmu. Tidak pernah Nabi mengatakan ya. Kalau pada saat Nabi masih hidup, ya Nabi tolong bantu saya doakan. Nah itu benar, karena memang dianjurkan untuk saling mendoakan. Ibuku doakan ya supaya saya lulus ujian. Nah itu boleh, saling mendoakan justru berpahala ketika masih hidup. Yang benar si mayit justru kebalikan perlu doa kita. Makanya ajaran yang benar, anak yang soleh itu adalah salah satunya mampu, mau, dan sering mendoakan orang tuanya. Karena ini yang sampai kepada ibu bapaknya di akhirat ya. Bahkan dihapuskan dosa-dosanya terus, ditingkatkan derajatnya ketika ada di akhirat orang tua kita, di kuburan. Mengharap doa dari anaknya ya. Itu masuk akal. Yang hidup kita harusnya mendoakan, bukan kebalikan. Jelas sekali. Tidak ada hadis sahih yang menyatakan bahwa Nabi sendiri mampu menyelesaikan hajat keinginan umatnya, baik di dalam masa hidup maupun setelah wafat. Masa hidup saja Nabi tidak pernah. Tapi Allah yang akan mewujudkan doamu. Bahkan bayangkan logika, mari kita main logika. Ayo dong, akal sehatnya mainkan. Wabil khususnya ini kasihan nih para muhibin ini ya. Yang nonton ini tolonglah, mari kita main logika. Nabi saja tidak bisa memberi hidayah kepada paman-pamannya, kepada kakeknya yang mengurus dia, kepada pamannya. Paman itu kan darah dagingnya masih loh, masih ada hubungan darah daging. Tidak bisa. Ini kok Pakih Mokodam sudah mati, terbalik keadaannya. Justru bisa menyelesaikan semua hidup manusia. Masya Allah. Ini sangat amat menyesatkan ya. Itu contoh logika sederhana saja. Karena Islam itu mudah dicerna oleh kita, bisa dicerna oleh pikiran, dan bisa dikasih dinalar oleh hati gitu. Nabi saja begitu. Doanya Allah tidak izinkan dikabulkan. Bagaimana mungkin ini klaim bisa menyelesaikan 70 hajat? Jadi menyelesaikan 70 hajat, ya Pakih Mokodam, adik saya masih Kristen, berilah hidayah. Tuhan hebat, Pakih Mokodam lebih dari Allah, lebih dari Nabi. Kalau begitu Nabi aja tidak bisa kok, tidak diloloskan oleh Allah dengan doa-doa untuk supaya pamannya ya, menjadi muslim.
Yang ada justru penekanan bahwa Allah lah yang menyelesaikan segala hajat. Sedangkan Nabi adalah perantara risalah doa. Itu pun saat Nabi masih hidup. Memang ada yang mengadu kepada Nabi, ya. Yang benar itu sesungguhnya adalah bersolawat kepada Nabi. Nanti kita lihat apa bedanya dengan solawat itu. Ada sebuah riwayat keterkaitan dengan solawat kepada Nabi, di mana orang memperbanyak solawat akan dicukupi hajat. Tetapi itu solawat lebih kepada bukan berdoa kepada Nabi solawat kan, tapi lebih kepada bonus, sama seperti kita membaca zikir kepada Allah. Kan itu bonus dari Allah. Karena engkau hambaku selalu memujiku, maka aku kasih hadiah bonus sebagai itu. Salawat kan memuji, intinya memuji, ya. Jadi jelas bukan meminta bantuan kepada Nabi. Di dalam sebuah hadis aku bertanya, ya Rasul, aku banyak berdoa. Beberapa bagian dari doaku yang sebaiknya aku jadikan sholawat untukmu. Misalnya kan, doanya apakah boleh nih sebagian untuk dijadikan sholawat untukmu? Maka Nabi mengatakan, kalau begitu semua hajatmu akan dicukupi. Ini hadis riwayat Tirmidzi Hasan Sahih. Tapi itu sholawat sama lah. Contoh, ketika kita berdoa kepada mayit, ya kan disarankan untuk dipuji. Lihat pahalanya saja. Wah, ini mayit ibadahnya luar biasa, doakan kepada kita. Nah, itu lebih kepada sesungguhnya amalan yang kita sampaikan, ucapkan untuk kembali untuk kita. Kan baik masa hidup maupun masa susah, masa hidup maupun mati. Kalau Mas Dedi sudah ada, masih ada, kan memang dianjurkan untuk menyampaikan kebaikannya saja Mas Dedi. Nggak usah jelek-jelekin Mas Dedi jeleknya. Kecuali ada kepentingan organisasi, kepentingan untuk menempatkan posisi, kepentingan untuk membongkar kejahatannya, itu boleh. Tetapi tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba menjelek-jelekan Mas Dedi, tidak usah. Baik-baiknya saja. Nah, itu dapat pahala dari Allah. Wajar kalau ya. Oke. Jadi sholawat kepada Nabi bisa menjadi sebab Allah mengabulkan hajat, tetapi bukan Nabi yang secara mandiri menyelesaikannya. Lihat kata-kata Habib. Ya. Datang ke kuburan, silakan minta kepada Pak Mukodam bisa menyelesaikan 70 hajat. Itu kan mutlak, kalimat mutlak. Seharusnya kan mengajarkan begini kepada para mukibin yang datangnya. Wahai rombonganku, tolong doakan Pak Mukodam ini kepada Allah, ya. Mohon ampunkan segala dosanya. Mudah-mudahan karena kalian jauh-jauh datang ingin berdoa, mudah-mudahan kalian dapat pahala dari Allah. Nah, kalau itu benar dan masuk akal seperti konsep ini. Kita datang ke kuburan orang tua, ya sekedar mengingat kematiannya di kuburan orang tua supaya lebih menghayati. Kan dapat pahala kita. Artinya hajat kita dibantu oleh doa kita. Nah, itu masuk akal. Anak yang soleh Allah pelihara itu semua, bukan sebaliknya, ya. Jadi emang beda-beda tipis ini, tapi itulah memang luar biasanya setan menggoda manusia yang beda-beda tipis ini, sehingga tanpa terasa tergelincir, ya. Beda dengan ajaran Balawi, penekannya lebih kepada kekuatan mayatnya, bukan kekuatan yang saya katakan tadi. Coba kalau Bang Alawi ngajarin begitu, jauh-jauh Anda ke sini untuk mendoakan Pak Mukodam. Mudah-mudahan Allah
berikan pahala ini ya. Mudah-mudahan dengan sebab ini mungkin ada dosa Anda barangkali dihapus, mungkin sebab Anda punya hajat mungkin Anda diloloskan karena mendoakan si mayat ini jauh-jauh ongkos 40 juta PP misalkan. Nah kalau itu tidak masalah, memang berpahala kita. Mengingat kematian juga berpahala, mendoakan siapapun juga berpahala, apalagi mayit. Mendoakan orang hidup juga berpahala, ya rekan sekalian. Baik, Nabi saat hidup, ini tadi kan poin awalnya belum ya. Ini bab kedua di dalam poin apa ini tadi? Saya lupa. Habib sudah Habib yang sudah meninggal bisa menyelesaikan hidup hajat, masih poin itu ya. Baik. Nabi saat hidup faktanya adalah mendoakan umatnya dan Allah mengabulkan doa tersebut. Contoh doa kesembuhan, doa keberkahan. Banyak yang minta doa kepada Nabi ya. Kemudian, namun beliau sendiri menegaskan dalam banyak hadis bahwa dirinya tidak punya kuasa mutlak selain izin Allah. Begitu. Jadi Nabi hanya sekedar mendoakan. Itu pun masih hidup. Tapi Nabi mengatakan tetap yang mengabulkan Allah, bukan saya, ya. Begitu. Baik. Tapi karena Nabi ini makhluk yang paling mulia di dunia ini, makhluk yang sudah dijamin masuk surga, makhluk istimewa yang ditunjuk oleh Allah sebagai Nabi, wajar doanya lebih dikabul. Makanya orang banyak yang meminta doa kepada Nabi ketika masih hidup. Di dalam surat Al-A'raf ayat 188, katakanlah aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi dirimu dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Tuh, Allah mengajarkan kepada Nabi ini, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi dirimu, tidak kuasa. Ya, bagi diriku, tidak kuasa dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang Allah kehendaki itu. Nabi juga hanya berusaha berdoa, berusaha kepada Allah meminta. Tapi tidak semua doa Nabi dikabulkan. Allah Maha tahu kenapa tidak dikabulkan. Itu sebagai ujian bagi kita bahwa saudara dekat yang saudara belum tentu membawa kita ke surga. Bahkan di akhirat itu sudah jelas istri dan anak bisa jadi musuh. Musuh kita nanti itu bisa jadi kalau istri dan kita tidak soleh dan solehah ya. Wah, papa dulu nggak pernah ngajarin tuh. Papa begitu, itu nyeret-nyeret. Kenapa kamu tidak berjilbab? Kenapa tidak menurut aurat? Ya, ayahku tidak ngajarin. Ayahku tidak tegas memberi kebebasan tuh. Musuh itu. Akhirnya kita punya amalan 1000 kali ke Mekah haji pun batal. Itu pahalanya itu terjadi karena anak menyeret kita. Ya, jadi musuh nanti itu. Nabi setelah wafat bagaimana? Umat Islam tetap bersolawat dan berdoa kepada Allah dengan tawasul melalui Nabi menyebut solawat. Tapi solawat ya. Karena Nabi itu yang bisa memberi syafaat. Itu pun solawat bentuknya. Kemudian, tapi Nabi tidak disebut mampu secara langsung menyelesaikan hajat setelah wafatnya. Semua kembali kepada Allah. Jelas Nabi itu akan seperti tadi di dalam surat Al-A'raf 188. Bersalawat kepada Nabi wajar karena kita memberikan ujian kepada Nabi. Wajar lah. Seperti tadi lah. Mas Dedi itu Masya Allah, masa hidupnya itu soleh. Kenapa? Ya banyaklah. Nah itu bahaya itu. Menyampaikan kebaikan orang, menjadi kebaikan orang ya. Udah tutupi aibnya. Nah itu. Pahala juga tahu Mas Dedi itu
aibnya saya juga tahu, tapi saya tidak buka. Tetapi itu wajar, masuk akal. Nabi kan, Masya Allah ya, luar biasa mulianya. Jadi wajar kita memuji kepada Nabi. Kesimpulan rekan sekalian atas pernyataan Habib tadi, tidak ada dalil soleh bahwa Nabi mengatakan dirinya bisa menyelesaikan hajat-hajat umat. Tidak ada. Yang benar, sholawat kepada Nabi menjadikan sebab Allah mencukupi hati seorang itu. Timbal balik, karena kita memuji Nabi, ada timbal baliknya. Sama seperti tadi, ya, pahala. Begitu yang benar konsep. Nabi hanyalah perantara doa dan syafaat, bukan yang secara independen memenuhi kebutuhan umat. Seperti kalimat Habib tadi. Allah lah yang maha mengabulkan doa kita, ya. Yang kedua, ini masih dulu, oke, 5 menit lagi ya. Habib bisa memadamkan api neraka jika tidak malu kepada Allah. Analisa, neraka adalah milik Allah semata. Baca Quran surat Al-Mulk ayat 30. Mengklaim mampu memadamkan, ini mengambil sifat rububiyah. Ini sudah salah besar, salah kaprah, luar biasa. Yang saya heran, mereka itu kan belajar agama. Para Habib ini belajar agama. Saya nggak belajar agama, nggak pernah tersentuh pelajaran agama, kecuali di sekolah, kecuali pengajian di masjid. Tapi heran bin ajaib, kok bisa-bisanya Habib bisa memadamkan api neraka jika tidak malu kepada Allah. Padahal di dalam surat Al-Mulk jelas ini milik Allah semata. Neraka itu ya, mengambil sifat rububiyah. Kategori apa? Mengaku Tuhan ini berarti mengaku Tuhan karena klaim menyentuh otoritas eskatologis Allah. Eskatologis itu maksudnya segala sesuatu yang berkaitan dengan peran, kekuasaan, dan keputusan Allah. Mengambil peran Allah. Eskatologis ya. Ya. Eskatologis ya. Eskatologis. Ya betul, eskatologis. Eskatologis saya zaman. Lupa, maaf. Saking semangatnya nih. Yang berikutnya, contoh Habib memerintahkan malaikat untuk menyiksa, untuk tidak menyiksa seseorang. Sebentar malaikat, ini cinta kepada saya, jangan disiksa. Itu kalimatnya. Analisis, malaikat hanya tunduk kepada perintah Allah dalam surat An-Nahl ayat 30. Baca para Habib. Ya, hanya tunduk kepada Allah. Itu kan berarti melecehkan Allah. Masa malaikat bisa tunduk kepada Habib? Jangan cabut nyawa saya dulu ya. Taruh. Gila itu. Gila. Gak ada lagi apa bahasa yang terbaik. Oke, sampaikan ini video-video kepada para Habib. Gila gitu. Karena ini melampaui batas. Saya tersinggung dengan kalimat Anda. Saya tersinggung. Melecehkan Allah ya. Makanya ketika tersinggung kan marah. Saya juga marah ini kepada Anda para Habib ya, karena Anda melecehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kategori mengaku Tuhan ini langsung mengambil peran Allah sebagai pemberi perintah kepada malaikat, mengambil sifat rububiyah atau uluhiyah juga, sebagian uluhiyah. Anda juga harusnya tersinggung, berani ya. Jangan lihat masanya kecil. Kalau Anda takut kepada Habib karena masa, itu Anda berarti kecil. Karena Anda tidak yakin dengan pertolongan Allah. Kekuatan Allah itu jauh melebihi mereka. Ya. Mau 1 miliar, 2 miliar pengikut Habib, ketika kebenaran sampaikan saja. Kalau saya jadi ketua MUI, mungkin sudah saya usir semua itu. Karena menyesatkan ajaran-ajaran. Dan ini jauh lebih bahaya daripada narkoba, lebih bahaya dari pembunuhan.
ya, karena merusak tauhid. Pembunuhan masih bisa taubat di penjara, taubat. Ya. Atau ada kebaikan, kalau ini rusak semua amalannya. Kalau kita percaya bahwa Habib bisa menunda menyiksa neraka, makanya pengikutnya banyak. Karena mohon maaf, kita ini memang lemah-lemah, ya. Umat Islam lemah-lemah, makanya berharap ke Habib. Makanya Habib sampai jalan, bekas jalan kakinya dicium-cium, bayangkan. Itu tanda bahwa mereka percaya bahwa ajaran Habib ini, ya. Dan saya marah karena saya tersinggung Anda sudah merendahkan dan melecehkan Allah. Saya senang kalau Anda bawa ke pengadilan. Kata, kalau saya senang banget ini, saya nantang kepada Habib. Silakan pernyataan ini Anda gugat saya kepada. Saya senang sekali. Kenapa? Karena saya mewakili kebenaran, ya, bahwa Anda sudah menyinggung dan merendahkan Allah di hadapan manusia, ya. Yang berikutnya, Habib memerintah malaikat agar tidak bertanya di kuburan, cukup dengan suratnya saja. Ini juga pelecehan berat kepada Allah, menggantikan sunatullah. Fitnah kubur ini mengganti wewenang ilahiyah. Bayangkan, hadisnya jelas bagaimana kalau kita di kuburan, malaikat datang pertama gimana urutan-urutannya. Masa bisa dikalahkan syariat ini oleh secari kertas Habib? Gendeng. Tidak ada lagi kata-kata, ya. Karena saya tersinggung berat. Menggantikan sunatullah ini benar-benar wewenang ilahiyah, kategori mengaku Tuhan ini. Menetapkan hukum akhirat, mengambil sifat rububiyah, dan mungkin ini juga ada sifat uluhiyahnya, ya, mengambil sifat Allah. Habib bisa menurunkan rantai emas dari langit, analisa krim, mujizat kosmik ini namanya, tanpa dasar syariat. Mujizat ini kan tiba-tiba emas rantai. Harusnya kalau begitu Habib di sini bisa menyelesaikan hutang negara dong kalau gitu. Turunkan terus rantai emas, ya, bagi-bagi kita semua nih. Minimal Mas Wada untuk kawin 10 kilo nih, silakan. Kurang. Kurang. Kategori mempertuhankan diri nih. Nih kali ini mempertuhankan diri, bisa menciptakan yang tidak ada jadi ada. Itu kan Tuhan. Menyadarkan sifat rububiyah, mengatur alam, mengambil sifat uluhiyah, ya. Habib bisa menyetujui menolak azab Allah. Ini dia yang lebih kurang ajar, ya. Saya geram dengan kalimat-kalimat ini tanpa restu Habib. Analisa menjadi Tuhan seakan tergantung kepada makhluk ini adalah puncak kesesatan. Puncak kesesatan. Kalau sampai Allah harus izin kepada manusia untuk menurunkan azab. Rekan sekalian, ini kesesatan puncak yang dilakukan oleh kurang ajar kami. Masya Allah. Saya ingin lebih kasar dari kalimat ini sebetulnya. Tapi ya itulah, kita memang hanya boleh tegas atau marah pada batas bahasa tertentu. Tidak seperti mereka. Mereka itu anjing monyet banyak. Habib-habib itu banyak kata-kata kasar yang tidak layak. Saya hanya sekedar gila paling. Tidak bisa, tidak mau dan tidak sanggup lebih daripada kasar dari itu. Ya. Ini kategori mengaku Tuhan paling berat karena mendudukan diri di atas Tuhan. Di atas Tuhan ini. Tuhan, jangan dulu aja sih. Izin sama aku dulu ya, Tuhan, baru boleh. Tuhan di atas Tuhan. Jadi ini, Masya Allah, kesesatan, puncak kesesatan ini, pemikiran-pemikiran ini. Ya. Tapi bisa terbang, udahlah ini Superman, ini film apa namanya? Bollywood. Film Bollywood. Baik rekan sekalian, ini sudah waktunya kita akan sambung beberapa seri. Besok kita akan ke tabelnya, ya, tabel perbandingan dan sebagainya. Demikian, saya marah dan saya ingin
mengata-ngatai lebih kasar dari ini, tetapi hanya kemarahan di situ saja. Dan saya siap mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan, baik di hadapan hukum maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lebih senang mereka mengungkap hukum, biar ramai sekalian bagi kesesatan yang disampaikan oleh Habib ya. Demikian rekan sekalian, mari kita tundukkan pikiran hati hanya kepada Allah. Takutlah kepada Allah, jangan coba-coba melebihi Allah. Jangan kan melebihi kayak tadi. Kita menyamakan cinta kita kepada Allah dan istri saja sudah tidak boleh. Bayangkan, kita mencintai Allah disamakan dengan mencintai kepada istri, sudah tidak boleh. Maka apalagi kalau sudah kalimat-kalimat tadi di atas, maka kita jauhi pemikiran itu. Mari rekan sekalian, di tanah Ujra ini bahkan kita harus membersihkan diri dari unsur atau sedikit pun perasaan kita ingin dipertuhankan. Demikian, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketergelinciran tahun ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.